nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Tunggu ini ya. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Shalom teman-teman semua. Kurang kedengeran nih, coba aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ayo berdiri ya, come on. Siapa yang di sini semangat? Coba angkat tangan. Cuma satu orang nih yang semangat, serukan. Ini kok yang sini agak sepi ya. Mungkin teman-teman yang sebelah sini bisa gabung lah. Maksudnya jangan cuman di sini aja dominannya. Ayo gabung sini. Oh, dasarnya di sini. Bisa aja. Kita percaya Tuhan kita hidup, amin. Kita di tempat ini karena Tuhan kita hidup. Tadi kan di video bilang ya, siapa yang lagi merasa lemah, siapa yang lagi merasa jauh dari Tuhan. Hari ini kita mau bangkit, karena Tuhan sudah bangkit dan dia hidup. Amin. Come on, mari nyanyikan sebab dia hidup. Sambil tepuk tangan, come on. Woo! Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati tebus
enggak? Youth atau lansia? Youth atau lansia teman-teman? Aku mau kita lebih semangat lagi, yang bisa lompat, yang bisa tepuk tangan. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Come on, katakan. Woo! Yesus namanya menyembuhkan. Mari tepuk tangan sama-sama. Tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Come on! Sebab Dia hidup. Jump. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Hey. Woo. Kau baik Tuhan, kami tahu Kau hidup Tuhan. Kau telah mati untuk menebus dosa kami, dan Kau bangkit, dan Kau nyatakan bahwa Kau hidup. Mari sama-sama katakan. Sambil tepuk tangan boleh? Pada hari esok, sebab Dia hidup. Aku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Tuhan, sebab Dia hidup. ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Aku tak gentar Tuhan. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Karena ku Tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan ya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Thank you Lord. We praise your name, Father. Woo! Berikan kemuliaan yang terbaik. Masih semangat teman-teman? Oke, kita mau belajar bahasa Inggris nih. Kalian tahu artinya sing apa sing? Sing. Nyanyi, betul. Berarti nanti kalau aku bilang sing, kita nyanyi ya teman-teman. Clap apa clap? Tahu nggak clap? Apa? Tepuk tangan. Oke, nanti kalau aku bilang clap, kita tepuk tangan ya teman-teman. Jam apa jam? Lompat, oke. Berarti aku kalau bilang jam, nanti kita semua lompat, oke? Oke, mari nyanyikan lagu saya. King of Majesty, come on. Semua tahu lagunya, nyanyi sama-sama dengan saya, oke? Hey. Sing. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Clap, clap, clap.
Coba yang sebelah sini nyanyikan ya. King of gantian yang sebelah sini ya. King of salah. Hey, hey, hey. With you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 come on. And forever and ever I give praises to you. Jump, jump, jump. Oh, oh. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Siapa yang capek angkat tangan? Berarti masih semangat ya. Kita percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Come on. Jalan kebenaran. Come on. Dan jalan kehidupan. Aku percaya. Dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus nyatakan. Aku percaya. Di dalam namanya ada
Thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita siapkan hati lebih lagi sebelum mendengar firman Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kami hidup dengan iman kami Tuhan. Kami ada di tempat ini itu semua karena anugerah-Mu. Roh-Mu yang menyatukan setiap kami Tuhan di tempat ini. Di segala perbedaan yang kami miliki, tapi kami punya satu yang sama, Yesus itu sendiri. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
telah berjanji dan sanggup merenapi bila aku bersamakan percaya kuasanya pujilah sekarang kemenangan yang ku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan
tetap dalam hadirat Tuhan, teman-teman sekalian. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang sudah hadir Tuhan di tempat ini, memenuhi Tuhan setiap kami, para anak-anak muda-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan tidak hanya menjadi konser atau praise and worship biasa Tuhan, tapi mau kami percaya Tuhan, ini biarlah Tuhan menjadi akan kebanggaan-Mu Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, untuk mereka Tuhan menyempatkan, bahkan Tuhan mereka memilih untuk berkumpul Tuhan bersama untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan ada Tuhan perubahan terjadi Tuhan pada malam hari ini Tuhan, saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya siapkan hati, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan sudah nyatakan Tuhan malam hari ini, dan kami percaya Tuhan, pulang tidak akan pernah sama lagi Tuhan kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Tinggi sekali ya rasanya. Saya boleh turun nggak sih? Boleh ya? Tolong tim, rasanya tinggi sekali jaraknya. Wow. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat praise and worship yang tadi sudah melayani kita, luar biasa. Betul? Yuk beri tepuk tangan yuk buat kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih juga sudah menyediakan waktu buat teman-teman sekalian untuk kita selama kurang lebih 1-2 jam ya di tempat ini. Saya percaya hidup teman-teman tidak akan pernah sama lagi setelah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya mau cerita sedikit. Saya kira itu mini konser ini tuh akan dimundurkan, teman-teman. Karena mengingat akan jaraknya itu sangat pendek persiapan. Tetapi luar biasa, sudah sedemikian rupa saya melihat Majesty di sini. Terus tadi persiapan untuk praise and worship-nya, bahkan di foto booth-nya juga tadi tampil, menurut saya elegan itu, nggak kaleng-kaleng lah ya. Terima kasih buat panitia semuanya yang sudah terlibat dan menyempatkan semua waktu, bahkan tenaga, bahkan mungkin dana juga sudah dikeluarkan. Saya percaya ketika kalian anak-anak muda memberikan waktu kalian di masa kalian ini, saya percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu karena saya mengalami sendiri ketika saya masih muda. Mungkin ada yang belum kenal saya? Oh belum ya? Saya perkenalkan singkat, nama saya Jeremia Suluh Juda Basri. Saya bagian dari JKI Injil Kerajaan Satelit Citarum. Senang berkenalan atau bertemu dengan teman-teman sekalian. Sebenarnya saya ini tidak pinter ngomong. Saya ini termasuk jago kandang. Tapi saya sedikit cerita pengalaman saya bukan dibuang ya. Saya pernah mengalami yang namanya, kalau orang-orang itu bilang apa ya? Saya pengalamannya, bukan pengalaman sih. Main saya jauh. Saya puji Tuhan pernah bekerja di sebuah perusahaan di Jepang dan saya selama kurang lebih 2 tahun di sana, dan sekarang saya bisa kembali di Indonesia. Saya juga masih dengan perusahaan yang sama, di perusahaan properti di Jepang, di mana? Depok.
perusahaan Jepang juga teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman sekalian kalau mau main ke Depok, hubungin saya. Nanti saya bakal jamu di sana. Jangan malu-malu ya. Dan saya bekerja di bagian properti. Puji Tuhan, Tuhan percayakan sampai detik ini. Dan saya juga bersyukur teman-teman di sini ternyata masih antusias untuk melayani Tuhan. Yang mungkin di usia saya ini, saya udah 31, hampir. Saya udah kepala 3 loh teman-teman. Teman-teman sini kepala 3 ada? Nah, ini teman-teman saya itu. Yang kepala 1. Masih ya 1 ya kepalanya ya. Bagus. Jadi saya saya puji Tuhan masih melihat teman-teman saya yang lama ya, yang masih melayani Tuhan, luar biasa. Upah kalian besar di sorga. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan kembali ke tema hari ini, yaitu saya diberi tema Majesty. Tapi saya mau mengambil di Ayub, teman-teman. Saya mengambil judul Allah berdaulat atas hidup kita. Nah, saya mau menyampaikan, tahu nggak teman-teman, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa kenapa? Makan buah. Tapi yang terutama menurut saya, karena mereka tidak mencatat akan peraturan-peraturan yang sudah Tuhan berikan. Untuk itu mungkin saya mengajak buat teman-teman, kita mau fokus, mau kalau bisa dicatat untuk menjadi perunungan buat kita semua. Saya mau mengambil di dalam Roma 8 ayat 28, tim multimedia mungkin bisa menampilkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum semua? Dibuka di Alkitab konvensionalnya atau Alkitab elektroniknya. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, 3-4. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saya di sini mau mengambil di dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSEI. Di sini tertulis, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Amin. Siapa yang di sini percaya bahwa kita tuh orang pilihan Tuhan? Angkat tangan. Saya belum melihat semuanya, angkat tangan. Semua pilihan Tuhan ya. Amin. Tapi, ini ada tapinya. Ketika ada masalah, teman-teman meresponinya seperti apa? Saya belajar dari Ayub ini, teman-teman. Kalau ketika orang benar mengalami penderitaan secara manusiawi itu apa yang dirasakan? Kayak sulit ya untuk kita memahami ya. Kenapa ini kok bisa sih terjadi kepada kita? Ya enggak? Dalam benak teman-teman apa yang dipikirin? Tuhan, ini kok kayaknya ulangan, mungkin ulangan ya, ulangan kok saya tuh nggak bisa-bisa, saya belajar kok nggak masuk-masuk, ya nggak? Sini SMP, SMA atau sudah kuliah? SD? Ada? Oh, ternyata ada yang SD. Oke. Jadi ketika kita diperhadapkan mungkin masalah di SD, SMP, SMA itu paling seputaran ulangan atau mungkin PR. Atau mungkin yang sudah punya pacar, angkat tangan. Mungkin masalah pacar, ini kok pacarku nggak tahu-tahu sih apa yang aku mau. Terus kita akan bertanya-tanya ya pasti ya teman-teman.
Mengapa sih semua ini terjadi kepadaku? Tetapi percaya melalui pergumulan itu pasti orang akan banyak bertanya-tanya. Tuhan, ini kenapa sih kok ada? Dan di sini saya mau tekankan untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu beberapa orang pasti akan meragukan maha kuasaan Tuhan enggak sih? Ya enggak? Tuhan, ketika aku ini ulangan, kok kamu enggak ngasih aku contekan? Enggak gitu. Tuhan, kok ketika aku ketemu sama guru A, guru B, kok galak mulu? Mungkin ketika di dalam kuliah, ini dosen kok galak-galak. Aku ketika mungkin ada yang skripsi, kok nggak tembus-tembus ini skripsiku ini. Kenapa ya? Ada yang pernah berpikiran seperti itu? Ada ya, saya dulu juga pernah. Tapi puji Tuhan saya bisa melewatinya dan saya lulus. Meskipun nggak tepat waktu, tapi saya percaya di balik itu semua pasti Tuhan sudah tadi merencanakan semuanya itu. Dan saya di sini belajar dari kisah Ayub yang memperlihatkan respon Ayub itu berbeda. Ketika si Ayub ini dalam Ayub 23, mari kita buka. Di Ayub 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Udah ketemu? Ayub 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Di sini dikatakan, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayat yang kelima, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Yang keenam, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Di sini seperti Ayub itu membela Tuhan, teman-teman. Ketika di ayat-ayat sebelumnya, tahu cerita Ayub ya? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, ini nanti kita nggak bisa masuk lebih dalam nih. Saya ceritakan singkatnya ya. Jadi Ayub ini orang yang saleh, teman-teman. Dan dia itu seperti dicobai oleh iblis. Sampai ini iblis tuh ketika di sorga, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini anakmu Ayub ini kan orangnya saleh. Itu pasti karena kamu memberikan semua kekayaan atau harta kesehatan. Tapi misalkan nih, saya boleh minta, coba Tuhan, saya masuk dan pasti dia akan memberontak kepada Engkau. Benar Tuhan kasih jalan itu. Dan benar tuh Tuhan memberikan kesempatan buat iblis atau setan ini untuk mencoba bukan mengobrak-ngabrik, mencobai si Ayub ini. Apakah Ayub itu masih benar-benar taat dan setia kepada Tuhan? Dikasih sakit, ketika sakit itu si istrinya, bahkan orang terdekatnya itu dia kayak seakan-akan, tuh kamu pasti salah nih sama Tuhan nih. Terus akhirnya si istri kayak mencoba marah kepada Ayub, tapi di situ respon Ayub yang membuat saya belajar, respon hati, sikap hati Ayub itu dia tetap percaya dan dia tetap bersandar kepada Tuhan. Terus ini di ayat ini juga Ayub menghadapi salah satu sahabatnya yang bernama Bildad. Bildad ini orang Suah, dia orang timur kuno yang terbilang pada zamannya itu orang pinter, teman-teman. Dan penjelasan yang menakjubkan ini mengenai alam semesta. Seperti di sini tuh Ayub berkata bahwa ingin menunjukkan kepada Bildad bahwa Bildad itu tidak mengerti akan keagungan Tuhan. Karena
siapa yang di sini pernah melihat Tuhan membuat langit dan bumi? Ada enggak? Teman-teman semua lahir dengan sebegitu rupanya dunia ini dibentuk, itu semua percaya bahwa Tuhan ya yang menciptakan semua ini. Amin. Kalau nggak percaya, hati-hati ntar dicatat sama Tuhan nanti. Jadi kita sebagai orang benar atau percaya, kita percaya bahwa langit dan bumi semua diciptakan, hewan bahkan manusia ini kita diciptakan itu serupa dengan segambar dengan Tuhan. Amin. Dan di sini saya mau cerita teman-teman. Saya ini bulan yang lalu sama seperti kayak Ayub. Kenapa? Seperti masalah itu kok datang bertubi-tubi. Apa sih masalahnya, Mas? Kayaknya nggak ada masalah wajahnya. Tetap nggak, ini kalau lihat wajahku ada masalah nggak sih teman-teman? Ada. Kalau bisa dibilang bulan Maret itu bulan yang penuh tantangan buat saya. Kenapa? Saya diberi kesempatan untuk Tuhan belajar ketika saya sudah berkeluarga. Saya ini pasutri, pasangan suami istri sudah mau masuk tahun kedua ya. Tahun kedua di bulan Juni ini saya diberi kesempatan untuk belajar menemani istri yang sedang sakit. Gak mudah teman-teman. Ketika teman-teman mungkin di masa sekarang belum mengerti apa yang saya rasakan, tapi saya mau mencoba menceritakan sedikit apa sih lika-liku seorang anak tua atau sudah berusia 30 ini, apa sih yang dipikirkan atau masalah apa sih yang dihadapin. Saya kasih kisi-kisi teman-teman. Jadi sebenarnya kita menjadi pasangan suami istri itu seneng, ada senengnya, ada dukanya. Enggak semua pernikahan atau nanti kalau teman-teman sudah di masa seperti saya ini bisa bilang seperti enak nikah kan terus berdua sama ayang. Ayo, siapa yang di sini punya ayang? Jadi semua itu suka duka ada ya teman-teman. Saya kasih satu ini. Saya pikir dulu ketika menikah enak, happy, semua bisa kemana-mana, kita bisa bersama-sama, kita makan bareng, kita kalau ketika di mana di mall kita bisa jalan bareng-bareng, pegangan tangan dan sebagainya. Itu hanya sebagian berapa persen teman-teman. Tapi ketika kita sudah memasuki yang namanya komitmen yang serius, wah itu banyak lika-likunya. Dan saya mau cerita, bulan Maret itu bulan di mana istri saya harus mengalami yang namanya operasi. Operasi gigi, lalu juga ada beberapa kesempatan juga itu merasakan juga, ya pernah sempat si benjolan ada di alis. Karena bagi wanita itu kalau berhubungan dengan wajah itu kan kecantikan ya. Sebuah keberhargaan. Saya menyadari itu dan saya belajar karena kalau kita melihat wanita itu apa sih yang dilihat? Pasti wajahnya. Belum tentu juga kalau kita jadi pria, pasti juga akan dilihatnya wajah juga. Tapi saya belajar dari istri saya, oh ya, sebuah keberhargaan itu dan saya menghargai dia. Sempat takut, teman-teman. Ketika dioperasi, waduh nanti ada benjolan nih, saya masih cantik nggak ya? Saya nanti suami saya menerima saya nggak ya? Seperti itu. Dan puji Tuhan, saya bisa melewatinya. Dan saya sempat bergumul sama istri saya. Saya ngomong sama istri saya juga ngomong, ini tuh kita kayaknya jalannya tuh lurus-lurus aja loh. Tapi kok ya tetap aja tuh cobaan atau rintangan itu ada. Yaitu sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita. Saya belajar sama istri saya juga gitu. Karena
Tuhan begitu besar yang mungkin dalam pikiran dangkal saya waktu itu ya, Tuhan saya tuh pengennya having fun. Tapi saya diingatkan kembali ketika komitmen saya itu, baik suka maupun duka, baik maupun kaya maupun miskin, saya tetap bersama dengan istri saya dan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Dan di sini Ayub juga menjelaskan bahwa dia ingin menjelaskan kepada Bildad sahabatnya bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia itu pencipta langit dan bumi. Dan bagaimana bisa sih manusia dapat menjelaskan keagungan Allah itu yang tiada bandingannya? Sesungguhnya ini Ayub ingin berkata bahwa Allah itu memegang kendali atas semua ini. Percaya? Teman-teman di sini ketika teman-teman tidak bisa kan yang namanya memilih keluarga itu. Ketika teman-teman sudah dilahirkan di keluarga ini, ya udah jalani. Mungkin Tuhan itu ada sesuatu yang mungkin akan menjadi trigger atau panggilan teman-teman di dalam keluarga ini. Dan saya percaya Allah memegang kendali atas semua ini. Ia tahu segala hal. Ia menyertai, ia ada di tengah-tengah ini semua dan bertanggung jawab penuh atas semua ini. Tidak ada satupun hal yang mengejutkan bagi Allah yang hidup. Amin. Dan saya belajar dari Ayub ini juga, dia orang yang tabah dan tegar ya. Tetapi dia juga bijak. Dan saya di sini mau ngasih poin, kegagalan terbesar bukan disebabkan oleh penderitaan yang berat, teman-teman. Saya ulangi lagi, kegagalan terbesar bukan disebabkan oleh penderitaan yang berat. Kegagalan yang terbesar terjadi apabila manusia selalu mempertanyakan kuasa dan keberadaan Allah. Ketika teman-teman dalam masalah besar mungkin, jangan sampai teman-teman bilang, Tuhan mana kuasamu sih? Tuhan kamu tuh ada apa enggak sih? Jangan sampai teman-teman belajar dari Ayub, di dalam penderitaan yang dia hadapi ini, Ayub memilih untuk tetap percaya. Dan kita tahu di ending cerita Ayub ini, Tuhan kembalikan semua hartanya, kesehatannya. Bahkan di ceritanya itu Ayub itu mengalami yang namanya kusta. Kusta itu apa? Nanah keluar dan itu menular. Sampai Tuhan buat seperti itu sedemikian rupa supaya, tahu nggak teman-teman, kita belajar dari Ayub. Bahwa Ayub ini orang yang terus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan dia juga percaya Allah yang berdaulat penuh atas semua hal yang terjadi di dalam dunia ini. Dan pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Apakah kita merasa sulit untuk melihat pertolongan Tuhan dalam permasalahan yang ada? Ketika teman-teman mungkin di sekolah, di keluarga, teman-teman kayak mempertanyakan, Tuhan kenapa sih kok aku di sekolah ini? Kok aku enggak di sekolah yang lebih dari ini? Atau mungkin teman-teman membandingkan, itu keluarga A kok enak sih, jalan-jalan mulu, sedangkan keluargaku kok di rumah mulu, makan aja ya terbatas, tempe tahu tempe. Teman-teman, saya mau tekankan, bersyukur dan coba untuk tetap terus taat dan setia ya di masa muda kalian ini. Percaya bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup teman-teman semua. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Dan saya juga percaya bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Dan ketika nanti teman-teman mungkin sudah beranjak pada masa remaja, dewasa, ketika dalam masa pencarian pasangan hidup, dah semuanya jangan buru-buru ya teman-teman. Siapa yang di sini pengen cepat tua? Ada? Nikmati masa-masa kalian yang sekarang ini, yang mungkin tadi masih SD, masih SMP, masih SMA, nikmatin semuanya. Coba hal-hal yang mungkin namanya anak muda itu pasti keponya tingkat tinggi ya. Tapi ingat satu, jaga kekudusan, jangan nakal. Karena kenapa?
Kalau kita sudah buat coba-coba, ada konsekuensinya, teman-teman. Ya. Jangan sampai yang namanya menyesal itu di akhir ya. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran. Ya, itu. Jangan sampai teman-teman menyesal di akhir. Di sini saya sebagai anak muda juga, saya masih muda. Saya juga masih punya kerinduan untuk teman-teman ini semua terus dibawa naik, tidak akan pernah turun. Dan mungkin suatu saat nanti teman-teman akan bakal lebih baik daripada saya percaya itu. Dan semoga teman-teman semua ini mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kenapa ya teman-teman? Ketika kita sudah lahir baru, siapa yang di sini sudah dibaptis? Semua sudah dibaptis ya? Ketika teman-teman sudah lahir baru, teman-teman sudah menjadi manusia baru, manusia lama teman-teman sudah dikubur semua. Yang namanya juga kita manusia mungkin pernah jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai kita larut dalam dosa itu. Ayo kita bangkit teman-teman, supaya semua yang Tuhan sudah ingin kerjakan kepada kita, semuanya dinyatakan dan tepat pada waktunya. Dan maka itu saya mau berdoa buat teman-teman sebelum saya memasuki akhir. Mari kita pejamkan mata. Saya mau manggil tim PW maju ke depan. Coba bayangkan teman-teman, apakah masih ada selama ini kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan teman-teman yang hadapi sekarang ini masih belum bisa melihat Tuhan di dalam setiap masalah-masalah kita. Apakah mungkin teman-teman masih ada ganjelan-ganjelan itu? Seperti mempertanyakan, apa Tuhan itu ada sih? Mas, Tuhan itu ada enggak sih? Besar katanya kuasanya, tapi kok enggak ada di dalam hidup saya? Mari kita teman-teman semua saya ajak untuk dekat kepada Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan sampai iman percaya kita ini menjadi pudar. Dan saya mau berdoa buat teman-teman semua, Tuhan ajarilah kami Tuhan untuk memikirkan Tuhan atau memiliki hati yang selalu mempercayai-Mu Tuhan. Di saat kami tidak bisa melihat jalan dan rencana-Mu, kami mau percaya Tuhan, ada rencana-Mu Tuhan yang indah Tuhan di depan menanti Tuhan. Kami mau mempercayainya itu Tuhan. Biarkan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, jamah satu persatu Tuhan, dari depan, tengah, belakang Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, biar mereka Tuhan dipakai Tuhan menjadi kepakai alat kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Mereka jadi agent-agent Tuhan, surgawi-Mu Tuhan. Hamba-Mu mau percaya itu Tuhan, malam hari ini Tuhan. Hidup mereka Tuhan dipakai satu persatu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan tidak memandang Tuhan satupun kami Tuhan rendah. Karena kami ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, semua ini Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Kau terus Tuhan jamah mereka satu persatu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak muda di kota Semarang ini Tuhan. Mereka juga memiliki Tuhan hal yang sama Tuhan, mereka selalu taat dan setia dengar-dengaran Tuhan dengan Engkau Tuhan. Biar kami mengenal Tuhan, Bapa kami ini Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mulia Tuhan, dan yang sungguh sangat mengasihi kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah
berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Raja. Biar pujian ini Tuhan menjadi doa Tuhan. Karena Engkau Tuhan berdaulat atas kami Tuhan. Amin Tuhan. Serah. Mari teman-teman, saya ajak bangkit berdiri semua. Mari kita sama-sama nyanyikan ini. Oh, Engkaulah Raja. Kau yang menteraikan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan dicurahkan Tuhan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima Tuhan. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau berdaulat atas keluarga kami Tuhan. Engkau berdaulat atas teman-teman kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi doa kami Tuhan malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Dan kami nyatakan Engkaulah Tuhan. Dan Engkaulah Raja. Berdaulat atas kami.
malam hari ini Tuhan, biar kami hanya meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah kami. Bukan karena kami Tuhan, bukan karena ini konser Tuhan. Tapi biar lebih dari segalanya, biar Engkau Tuhan yang ditinggikan. Biar Engkau Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Dan biar hanya nama Yesus yang kami sanjung tinggi Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang sudah hadir di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan hanya dalam nama Yesus anak-anak muda yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi bersama berkata. Amin. Bersama berkata. Amin. Siapa yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi bisa angkat tangannya. Siapa yang siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia. Biar malam hari ini Tuhan, kami hari di tempat ini, kami sembah Engkau Allah kami. Bukan karena kami Tuhan, tapi biar karena namamu. Ku berikan. Anak-anak muda bersuaranya.
Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik? Bisa angkat tangannya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan Allah yang dahsyat? Bisa angkat tangannya. Amin. Sampai selama-lamanya Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, bahkan sangat baik dalam hidup kita. Kau baik dan kasih
Masih antusias? Gak kelihatan antusiasnya. Sebelah sini masih antusias? Masih 10%. Kalau sebelah sini masih antusias? Jangan mau kalah, jangan mau kalah, jangan mau kalah. Masih antusias? Memalukan. Bersama-sama masih antusias? Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas dan tidak tertanding oleh apapun. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. One, To you, I can do anything. anak muda, I can do all things. dua, But it's you give me strength. Nothing is possible to you. Blind eyes are open. strongholds are broken. I believe right by faith. Come on. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. I'm not gonna live by what I see. Dan kami percaya. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're with me. I know Know that you can do Nothing is impossible. in you. I believe. I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I believe Siapa yang muda? Nothing is impossible. Nothing is impossible to you. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, In you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Dan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia. Wow. Wah, luar biasa anak muda. Amin. Siapa yang percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam setiap hidup kita anak-anak muda. Amin. Karena Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, Tuhan juga yang memampukan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang menjadikan apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil karena Tuhan yang menjadikannya nyata dalam hidup kita. Setiap firman dan janjinya. Amin. Anak muda yang lebih lagi antusias, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia. Mari bersama bertepuk tangan.
praise you forever. Come on. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Ini setiap kami Tuhan anak mudamu. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of I praise you forever. I praise you forever. Everything in me, praise Nothing's gonna stop us now. Don't praise Him, praise Him, don't praise Him. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Don't praise Him, don't praise Him. We praise you Ya, untuk selanjutnya. Oh ya, sudah. Masih antusias? Bentar, masih ngap. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Mayaran. Majapahit, tepuk tangan. Yang di belakang mana suaranya? Mantap. Ngap ya guys ya. Ya, perkenalkan saya Yuda Pratama, sering dipanggil Max. Ingin mengucapkan terima kasih buat semua pihak yang sudah terlibat. Buat Mayaran, terima kasih. Buat Majapahit, terima kasih. Buat tamu undangan semuanya yang tidak bisa saya ucapkan. Bahkan dari Nias ada yang datang, terima kasih. Masih nggak? Jadi terima kasih teman-teman semua sudah datang. Biar praise and worship ini nggak berakhir di tempat ini. Dimanapun kalian berada, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Mumpung masih muda, dimaksimalkan semua yang ada di potensi di diri teman-teman masing-masing. Habis ini kita akan ada sesi foto bareng. Dan sebelum sesi bareng, saya ingin mengundang Mas Jerry untuk doa penutup. Tadi yang udah dibilang ya, biar antusias teman-teman nggak sampai di sini aja, tapi terus dibawa di lokal church teman-teman masing-masing, bahkan di sekolah ataupun di keluarga teman-teman ya. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik Tuhan buat kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biarkanlah Tuhan Engkau Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hati kami, menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Biarkanlah kami menjadi orang yang benar Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melayakkan kami Tuhan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan Kau bangkit Tuhan pada hari yang ketiga Tuhan. Itu semua Tuhan karena kemurahan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Kau sudah Tuhan menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak mau sia-siakan itu Tuhan.
Kami mau pakai Tuhan masa muda kami Tuhan di dalam kuasa tangan-Mu, dan kami mau pakai Tuhan supaya kami bisa menjaga kekudusan Tuhan di antara kami, dan kami juga Tuhan meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan perbuatan kami Tuhan yang mencerminkan akan anak-anak Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota Semarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak kota Semarang Tuhan. Biarkanlah Tuhan di masa hidupnya Tuhan, mereka semua Tuhan memuji, meninggikan Engkau Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan Tuhan yang ada, baik dari presiden sampai yang kejajaran rendahnya Tuhan di RT RW Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan campur tangan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau yang menyertai setiap perjalanan kami, bahkan kami yang akan beramah tamah dan kami makan Tuhan. Sucikan, kuduskan makanan yang sudah disediakan Tuhan. Engkau Tuhan berkati setiap orang-orang yang sudah memberkati, memberikan tenaga, dana Tuhan, bahkan pikiran semua Tuhan. Engkau Tuhan kembalikan Tuhan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari teman-teman angkat tanganmu semuanya. Terima berkat yang daripada Tuhan Bapa di surga yang sungguh sangat mengasihi akan semua anak-anaknya. Dan biarkanlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, perkenanan akan Tuhan dinyatakan dalam sepekan ini Tuhan. Sampai Yesus datang kedua kalinya Tuhan, Kau mendapati kami Tuhan, anak-anak-Mu berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pertemukan kami kembali Tuhan di lain waktu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap orang yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Jerry, firman-Nya memberkati sekali. Habis ini kita akan ada sesi foto bareng. Silahkan dari tim multimedia untuk mengatur. Dan saya ingin memberitahukan bahwa nanti di bawah teman-teman akan boleh mengambil pre-love dari kami. Nanti ada barcode. Teman-teman tadi yang sudah di photo booth, ya, nanti yang sudah foto booth, nanti silahkan di barcode, di scan barcode-nya, nanti foto teman-teman akan tertampil di situ, gitu. Mini konser Majesty.